pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita bicara tentang anak mandiri, siapa sih yang nggak mau ya? Ini pasti jadi dambaan semua orang tua bisa memiliki anak mandiri. Nah, masalahnya anak mandiri nggak mungkin lahir begitu saja. Pastinya butuh juga bimbingan dan juga didikan dari orang tua. Bagaimana caranya? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, kabar saya baik. Dika gimana kabarnya? Baik, hari ini cantik banget Anti, seger banget loh. Aduh, makasih Dika juga. Udah siap kayak berbagi ya untuk keluarga Indonesia di rumah ya? Siap. Oke, Anti, hari ini kita bicara tentang bagaimana mendidik anak menjadi pribadi yang mandiri. Ini pasti dambaan semua orang ya. Tapi mandiri itu apa sih kategorinya? Apa bisa makan sendiri, mandi sendiri, apa hanya sebatas itu? Atau sebenarnya mandiri adalah suatu hal yang bisa terjadi atau bisa ada pada diri anak ketika karakter orang tuanya juga mencerminkan hal yang sama? Ya, jadi kemandirian adalah kemampuan seorang anak untuk bisa melakukan kapasitasnya secara sendiri. Oke. Tapi harus kita lihat bahwa ini harus sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Jadi kita tidak boleh juga memaksakan anak untuk melakukan hal-hal yang memang di luar kapasitas, di luar perkembangan usianya. Nah, berkaitan tadi dengan Dika menanyakan apakah ini adalah suatu kemampuan yang ada dengan sendirinya atau memang orang tua harus memberikan simulasi? Jawabannya, kemandirian itu tidak bisa ada begitu saja. Jadi ini memang harus ada latihan yang memang diberikan dari orang tua, kesempatan juga dan contoh juga yang orang tua berikan kepada anak-anaknya. Kalau kita bicara tentang kemandirian, biasanya udah di usia berapa sih nanti kita bisa mulai membekali anak untuk bisa paling tidak bertanggung jawab pada dirinya sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat dari tahap perkembangan anak, tahap yang pertama untuk anak diajarkan kemandirian itu di usia 2-3 tahun. Ini adalah landasan atau fondasi utama. Tentunya setelah usia tersebut akan ada tahapan kemandirian yang lain. Tapi di fondasi awal itu di usia 2-3 tahun, karena sesuai dengan teori yang ada di psikososial Erik Erikson, di 2-3 tahun ini adalah tahap di mana yang kita kenal dengan autonomi versus shame atau doubt. Jadi autonomi itu artinya tahap di mana anak itu mengembangkan yang namanya kemampuan dirinya. Kita lihat anak 2 tahun kan paling suka ya atau paling rajin kayak dia itu beres-beres, mamanya ngapain dia ngikutin, dia bisa ngambilin sepatu untuk kakaknya atau mamanya, kayaknya rajin banget dan paling getol kalau disuruh-suruh. Jadi anak umur 2 ini bangga banget kalau kita orang tuanya minta bantuan ke dia, pasti dia lakukan. Karena memang di dalam dirinya ada suatu keinginan untuk bisa menunjukkan bahwa aku bisa loh gitu. Itu tahap yang pertama. Nah, apa yang bisa dicapai dari anak usia 2-3 tahun? Nah, di tahap anak-anak umur 2-4 ini adalah tahap di mana anak itu kan belajar yang namanya toilet training ya. Nah, jadi memang acuan utama adalah satu di keterampilan dia untuk melakukan toilet training. Ini adalah kemandirian yang paling pertama. Di luar itu adalah kemampuan bantu diri yang berkaitan dengan kesehariannya. Misalnya belajar untuk makan sendiri, kemudian belajar untuk minum sendiri, untuk kemudian memilih hal-hal yang sederhana. Misalnya hari ini mau pakai baju apa, hari ini mau sepatu yang mana gitu. Nah, itu juga harus ada di anak-anak usia 2-3 atau 4 tahun. Nah, setelah itu di atasnya kan anak sudah mulai masuk ke dunia TK, TKB ya. Nah, jadi kemandirian di tahap atasnya adalah tahu tentang aturan yang ada di lingkungan sosial. Karena di PAUD atau di TK dia belajar bagaimana dia harus ngantri. Kalau misalnya mau sesuatu barang harus minta izin dulu, nggak bisa dia langsung ambil. Kemudian mengucapkan salam, berbaris dengan rapi, itu semua kan diajarkan di anak-anak usia PAUD. Nah, jadi di 4-5 itu kemandiriannya berkaitan dengan memahami aturan-aturan atau norma yang ada di lingkungan, berkaitan dengan perilaku-perilaku baik dan buruk. Nah, di atasnya itu di usia SD yaitu 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun SD ya, kemandiriannya fokusnya berganti menjadi keterampilan atau kemandirian akademis. Misalnya dia tahu PR-nya apa, tugasnya mau kerjainnya kapan, ngatur bukunya sendiri, besok ke sekolah bawa apa, gurunya hari ini ngajarin apa, itu kan semua di SD. Nah, itu kemandirian yang harus dicapai di usia SD.
Nah waktu udah SMP atau remaja di atas usia 12 tahun sampai 15 tahun, nah fokusnya beda lagi nih kemandiriannya, lebih ke sudah bisa mengambil keputusan, kemudian juga bisa memilih teman, nah seperti itu. Nah di SMA kemudian lebih ke arah pemilihan jenjang karir, kemudian juga lebih selektif dalam melihat hal-hal yang terjadi di lingkungan berkaitan dengan sosial media atau kemudian perkembangan zaman, mereka bisa menganalisa, jadi kemandiriannya sudah ke arah yang lebih tinggi lagi. Oke, Jadi ada tahapannya. Jadi setiap tahapan tuh sebenarnya ada gitu ya. Mulai dari toilet training deh ya, sampai nanti bisa istilahnya paling tidak memegang sendok sendiri, makan sendiri, dan tahu mana area yang harus dia bersihkan ketika makanan jatuh. Gitu ya. Nggak semuanya bergantung pada orang tua ataupun pengasuhnya. Nanti masuk ke dunia sekolah ada lagi nih tanggung jawabnya tadi ya Onti ya. Tanggung jawabnya harus paling tidak tahu deh PR-nya apa. Kadang-kadang ada juga anak yang diberikan pekerjaan rumah, pas ditanya orang tuanya tadi apa pekerjaannya yang diberikan oleh guru harus dikerjakan di rumah, nggak tahu juga apa. Makanya akhirnya kita harus cek terus buku penghubungnya. Nah kalau mulai sudah remaja kayaknya kita kalau bisa anak kita sudah tidak kita cek-cek lagi ya buku penghubungnya, sudah bisa dipercayakan dan bertanggung jawab pada tugas-tugasnya. Tapi apakah kemandirian hanya sebatas itu? Nanti kita lanjut lagi ya Anti ya. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mendidik anak agar menjadi pribadi yang mandiri. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya kemandirian itu apa aja, fasenya bagaimana pada anak, dan ini juga akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Ada Nadia, langsung kita sapa yuk. Halo Nadia. Halo Nadia. Apa kabar? Baik, oke. Aku boleh tahu nggak sih Nadia, usianya berapa sekarang? Usia aku saat ini 21 tahun. 21 tahun. Aku nih dapat bocoran nih, katanya Nadia tuh super mandiri, bahkan bisa mengerjakan banyak hal terkait pekerjaan rumah. Mau tahu sebenarnya gimana caranya orang tua kamu mendidik kamu bisa menjadi anak yang begitu mandiri, bahkan menjadi anak yang kayak sigap gitu untuk membantu orang tua? Kalau orang tua aku tuh memang mendidik dari kecil tuh aku nggak boleh ketergantungan sama orang tua aku, Kak. Jadi sewaktu aku TK, aku udah mulai dididik untuk berangkat sendiri, terus pulang juga sendiri. Terus juga mereka tuh sadar mereka tuh sibuk kan, jadi mereka nggak mau aku nanti nggak bisa kemana-mana sendiri dan jadi merepotkan orang lain gitu, Kak. Oke, karena orang tua mau kamu tuh nggak tergantung sama orang lain, apalagi mungkin karena orang tua sibuk begitu ya. Di awal-awal kamu masih ingat nggak masa TK, di awal-awal kamu harus berangkat sendiri nih, ngambek dulu nggak sih sama ayah sama ibu, atau kamu udah tahu nih keyakinannya, ya udah saya mau ikutin orang tua saya mau berangkat sendiri karena ini berguna untuk saya nantinya? Iya, awal-awal mungkin hari pertama sampai hari ke-7 gitu, Kak, aku masih diantar ya, Kak. Tapi lama-lama aku udah nggak dianterin, terus aku sempat iri gitu, teman aku kok dianterin sama orang tuanya ya, Kak, aku enggak gitu. Tapi ya lama-lama terbiasa, Kak. Terus juga kadang guru aku tuh baik banget gitu loh, Kak, sampai nganterin aku pulang, karena ibu aku kalau siang tuh nggak sempat jemput kan, Kak. Jadi guru aku mungkin nggak tega ya, Kak, lihat aku sendirian pulang, jadi aku dianterin pulang. Oke, jadi kadang-kadang gitu ya, memang ada rasa, aduh kok aku nggak kayak anak lain ya penerapannya orang tuaku gitu ya. Tapi kamu menyampaikan nggak ke orang tua, mama atau ayah aku iri deh temanku diantar gitu? Apa penjelasan orang tua saat itu? Aku nyampein itu setelah aku SMP, Kak. Oh jauh ya, SMP. Dari TK baru SMP kamu sampaikan. Oke, jawabannya orang tua apa saat itu? Mulai ngerasa karena kenapa sih kok aku nggak pernah diantar jemput gitu kan. Teman-teman aku sampai SMP pun masih diantar jemput sama orang tuanya gitu. Terus ibu bilang karena ibu percaya sama aku selalu pulang dengan keadaan selamat dan nggak pernah ada cacat sedikit pun. Jadi ibu aku percaya aku sendiri bisa gitu loh, Kak. Jadi
ibu nggak khawatir aku pulang gimana-gimana, aku sendiri gimana-gimana gitu. Oke, Anti, melihat jawaban dari sang ibu ini memang memberikan anak jadi punya merasa kapasitasnya tuh memang ada untuk melakukan itu sendiri, memberikan anak kepercayaan dan meyakinkan si anak bahwa memang kita benar-benar percaya. Itu penting ya untuk menumbuhkan kemandirian pada anak. Iya, betul. Jadi sebagai orang tua kita bisa berbesar hati untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk membuktikan bahwa memang dia ingin dan dia mampu gitu. Nah, pada saat kita bisa melihat itu, biasanya kita pun akan lebih tenang ya sebagai orang tua. Nah, makanya terkadang kan tadi di sini bagus sekali ya sharingnya bahwa memang diperlukan pembuktian terkadang buat orang tua supaya memang bisa yakin bahwa oh anak aku bisa kok gitu, anak aku bisa, aku percaya kok gitu. Nah, terkadang kita memang perlu membuktikannya. Nah, itu dia, perlu kepercayaan dan perlu membuktikannya ya. Nah, kalau bicara tentang tadi kan mungkin berangkat sekolah gitu ya, melakukan sendiri. Apa yang diterapkan oleh orang tua ke kamu juga nih untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang mandiri? Apakah kamu juga suka membantu mungkin pekerjaan-pekerjaan di rumah gitu ya, pekerjaan rumah tangga? Apalagi mungkin di rumah memang orang tua sibuk, jadi memang kamu dibutuhkan sekali nih tenaganya untuk membantu, paling tidak bertanggung jawab untuk rumah. Iya nggak sih, kayak gitu nggak Nadia? Iya, apalagi karena aku tunggal Kak, jadi ayah sama ibu tuh pengen ngedidik aku jadi bisa jadi cewek dan bisa jadi laki-laki. Oh gitu, ya? Kak. Caranya gimana? Aku mau tahu nih. Kadang aku diajarin tentang listrik, kalau misalkan lampu mati itu apa yang harus diganti gitu. Terus pernah juga waktu itu aku disuruh bersihin toren air Kak. Toren air? Maksudnya masuk ke dalam toren gitu ya? Iya. Luar biasa. Dan itu gimana ya, itu bukan pekerjaan cewek kayaknya ya, bukan pekerjaan yang mudah. Iya betul. Nah, waktu kamu diminta membersihkan itu atau paling tidak mengerti listrik gitu ya, kalau ada apa-apa gitu, kita nggak bilang ini pekerjaan gender lah ya, ini pekerjaan yang memang nggak gampang gitu ya, nggak gampang kita lakukan. Waktu itu kamu langsung menerima atau menolak dulu, atau ada gimana caranya kalau saya nggak bisa melakukannya dengan baik? Ada rasa nggak percaya diri nggak saat itu? Pasti ada sih Kak, karena kan sebelumnya aku nggak pernah paham sama job desk itu ya Kak. Betul. Tapi ayah, ibu tuh selalu coba dulu, jangan bilang nggak bisa gitu. Nanti kalau aku nggak bisa baru dibantu, dikasih tahu lah kalau ini tuh harusnya kayak gini gitu. Dan kamu menyelesaikannya dengan baik gitu ya? Alhamdulillah sih Kak. Alhamdulillah. Apa perasaan Nadia saat akhirnya melihat waktu listriknya mati jadi nyala, torennya jadi bersih kembali? Perasaan kamu gimana? Senang sih Kak. Ternyata aku bisa ya gitu. Nanti melihat apa yang orang tuanya terapkan ke Nadia ini luar biasa loh. Ini mungkin juga rada out of the box, tapi mungkin nanti hasilnya akan kelihatan juga gitu ya. Menurut Onti Jo? Iya, wah saya amazing banget nih sama Nadia. Kayaknya semua dia bisa lakukan sendiri ya. Ini berkat juga tadi kesempatan dan latihan yang diberikan oleh orang tuanya yang memberikan memang keterampilan pada Nadia untuk akhirnya dia bisa melakukan itu semua sendiri. Nah, terkadang memang dalam hidup kan kita memang memerlukan ya life skill tertentu. Nah, tapi di sini mungkin buat pemirsa kalau emang ternyata merasa begini, waduh kayaknya aku tidak setangguh Nadia nih, aku nggak semandiri Nadia, gimana dong gitu ya. At least kalau kita tidak bisa melakukan pekerjaannya, kita tahu apa yang bisa kita lakukan pada saat kita nggak bisa gitu. Misalnya kita bisa minta tolong ke orang yang tepat. Betul. Kita bisa melakukan misalnya contohnya tahu sumbernya di mana, referensinya apa. Nah, itu sudah boleh kok. Oke, jadi walaupun kita mungkin karena orang tuanya memahami juga ya tentang perlistrikan, nggak apa-apa diterapkan ke anak. Kalau mungkin kita yang nggak paham juga, ya mungkin nanti daripada berbahaya bisa jadi kita memberikan notes aja gitu ya, kira-kira kalau misalnya listriknya bermasalah, telepon siapa. Iya. Nah Nadia, ini kamu terapkan juga nggak sih di akhirnya apa yang orang tua ajarkan, kamu terapkan akhirnya mungkin di akademik kamu, akhirnya kamu memang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pendidikan kamu dengan tepat waktu, dengan hasil yang baik dan disiplin. Nah, apakah ini berpengaruh banyak ketika kamu mungkin sudah menjadi mahasiswi? Sangat berpengaruh sih Kak menurut aku ya. Karena dari situ aku mulai
mulai belajar untuk nggak ketergantungan sama teman-teman aku. Terus juga ya kadang juga iri sih Kak kalau ngeliat teman aku yang udah jauh ke depan gitu kan. Cuman karena aku dididik selalu mandiri ya Kak, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak mempengaruhi aku Kak. Jadi aku tetap bisa menyelesaikan pendidikan aku dengan baik, nggak ketergantungan sama teman-teman aku gitu. Jadi mental kamu jadi kuat gitu ya. Oke. Nah, di sini ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin Nadia tanyakan nggak ke Anti Jovita? Silakan. Ini sih Kak, karena aku dari kecil terbiasa apa-apa sendiri ya Kak. Kadang tuh aku suka ada sedikit rasa sombong ke teman-teman aku, kayak masa sih gitu aja nggak bisa Kak, ya masa sih gitu aja nggak bisa gitu. Nah menurut Kakak tuh hal itu tuh wajar atau aku harus perbaikin sifat itu Kak? Baik, karena memang tanpa sadar kamu istilahnya dibentuk menjadi anak yang serba bisa ketika kamu melihat di lingkungan sosial kamu kok tidak sama gitu ya kemampuannya. Akhirnya ada rasa mungkin akhirnya kamu menyadari kok saya rada angkuh dengan kondisi ini. Ini baik atau enggak, harus dihilangkan atau enggak, dan gimana caranya? Silakan Anti Jovita untuk jawab ya. Terima kasih Nadia, ini pertanyaan menarik sekali ya, dan ini bagus banget pertanyaannya. Jadi itu adalah hal yang wajar karena kita merasa kita serba bisa. Betul. Dan terkadang kalau ada orang-orang di sekitar kita, aduh yang kayak gitu aja nggak bisa sih, padahal kayak gitu tuh menurut aku mudah loh gitu. Dan kemudian ada rasa sombong, ada rasa lebih dari yang lain, itu wajar sih. Nah tapi ya itu tadi, ini kita simpan untuk diri kita, tapi kita jangan melecehkan orang. Misalnya contohnya, jadi kemudian akhirnya men-shaming dia karena ketidakmampuannya gitu ya. Jadi cukup ini sampai di kita aja, kemudian bisa kita jadikan introspeksi juga buat diri. Oke, aku bisa. Tapi memang banyak orang-orang yang tidak punya kesempatan seperti aku untuk bisa berlatih kemampuan seperti aku. Nah makanya aku harus bantu mereka, atau kemudian aku bisa memberikan hal-hal lain buat diri mereka supaya mereka bisa mengupgrade mungkin keterampilan, ilmunya atau apapun. Atau kalau enggak ya berarti kita sekalian bantu kalau memang kita punya waktu dan kita merasa bahwa memang bisa kita bantu. Kira-kira seperti itu Nadia, nggak apa-apa, itu wajar timbul ketika kamu serba bisa, tapi pastinya tidak untuk jadinya menjatuhkan orang lain. Kalau bisa justru kita membantu orang lain, atau bisa jadi mereka punya kelebihan lain yang kita belum bisa, kita belajar dari dia gitu ya. Oke Nadia, terima kasih banyak. Terima kasih Nadia, sukses ya. Sukses ya, ajarin aku ya. Nanti kira-kira bersintaran bareng-bareng biar aku cepet kurus nih. Makasih ya Nadia, sampai jumpa. Sampai jumpa. Seru banget deh kalau punya narasumber semangat kayak tadi Antia. Kita punya banyak energi jadinya. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Kita masih membahas tentang kemandirian pada anak nih. Tadi di segmen sebelumnya kita seru banget ya ngobrol sama Nadia yang memang akhirnya dibentuk menjadi anak yang serba bisa. Bisa diberi tanggung jawab yang bahkan lebih dari mungkin teman-teman seusianya. Tapi kalau tadi kita bicara juga akhirnya Nadia sedikit punya kecemasan nih. Apakah ketika saya merasa sedikit sombong ataupun sedikit angkuh atau merasa lebih dari teman-teman saya, atau mungkin meremehkan apa yang teman saya lakukan, ini wajar terjadi atau enggak sih? Nah, kalau kita bicara tentang bagian ini nih Onti, apakah ini bagian yang memang bisa saja timbul ketika orang terlalu mandiri? Silakan Onti. Iya, jadi setiap orang tuh punya kapasitas yang berbeda dalam dia melatih kemandiriannya, dan ini kemandirian itu sebenarnya juga pilihan hidup seseorang. Karena sebenarnya kan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa gitu. Pada saat saya misalnya contohnya tidak bisa melakukan sesuatu, tapi saya punya keinginan untuk dapat melakukan, saya bisa belajar kok keterampilan itu. Nah, jadi ini tentang pilihan sebetulnya dan tentang apakah kita mau atau tidak. Nah, tapi pada saat seseorang sudah memutuskan untuk oke, aku selalu mau belajar banyak, dan akhirnya tanpa terasa dia sudah berada di tingkat kemandirian yang tinggi nih ya. Dia bisa melakukan segala hal yang terkait dengan apa yang dia perlukan dalam kesehariannya. Dan kemudian saat itu dipaparkan dengan orang lain yang dalam situasi yang kurang lebih sama, orang lain nggak bisa, kemudian timbul rasa misalnya tadi
keangkuhan atau kesombongan. Nah, ini wajar terjadi dalam setiap manusia, yang penting kita melakukan introspeksi. Andai kata nih ada mungkin perempuan mandiri atau laki-laki mandiri bertemu dengan kekasihnya yang memang sudah menjadi tambatan hatinya, ternyata dengan didikan yang sedikit berbeda, akan jadi konflik nggak Onti? Atau mungkin akan ada cara tertentu agar ini bisa ada jalan tengah? Karena kan nggak mungkin ya, sudah bertahun-tahun menjadi budaya dan lifestyle-nya terus diubah dalam waktu semalam, itu suatu hal yang sulit. Bagaimana menurut Onti? Iya, betul. Jadi segala sesuatu yang memang dari latar belakang yang berbeda atau keterampilan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, itu akan memang lebih sering untuk memicu terjadinya konflik, ya kan? Karena kita selalu berpandangan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita rasakan, kita pikirkan itu orang lain harusnya sama gitu. Nah, pada saat ini nggak sama kan akan jadi konflik. Nah, jadi intinya sebetulnya di komunikasi dan toleransi gitu. Pada saat kita itu punya tingkat independensi atau interdependensi yang tinggi dan pasangan kita dependen orangnya, tapi kemudian kita bisa menerima dia, kemudian kita bisa bertoleransi sama kekurangan dia, toleransi kepada ketidakmandirian dia. Nah, ini sebetulnya nggak jadi masalah. Jadi intinya bukan ke arah perbedaan tingkat kemandirian, tapi sejauh mana dia bisa mengkomunikasikan apa yang dia harapkan, yang pasangan harapkan, dan bagaimana juga dia bertoleransi terhadap tadi hal-hal yang berbeda dari dirinya yang ada di pasangannya. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah memilih hatinya gitu ya, kehidupannya juga bisa selaras juga gitu ya. Nah, ketika sudah menjadi tadi suami istri, jadi orang tua, pasti kan penerapannya beda juga nih Onti. Berarti perlu komunikasi yang sebelumnya dilakukan nggak sih Onti, agar nanti penerapan ke anaknya tahu nih mau pola asuh seperti apa? Iya, perlu banget. Jadi namanya orang tua, kita perlu punya setting goals yang sama ya, kurang lebih, walaupun nggak mungkin bisa 100% sama. Tapi pada saat situasinya itu berbeda dengan harapan kita, nah apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu sebenarnya bisa dibahas atau diperbincangkan gitu ya. Misalnya contohnya tadi, ada keluarga yang misalnya kita kaitkan dengan kemandirian, si suami misalnya atau si ayah, ini dia lebih pribadinya mandiri dalam melakukan kegiatan rumah tangga. Ya kan, dia lebih suka melakukan kegiatan rumah tangga, mengasuh anak, tapi istrinya lebih ke arah interdependensi atau kemandiriannya di arah luar rumah. Finansial, dia lebih suka finansial, ya. mengejar finansial, karir, pekerjaan, kenaikan jenjang gitu. Ya itu memang pada basicnya sudah seperti itu kan. Nah, jadi nggak bisa tuh kita bilang, wah kamu tuh kalau finansial aku lebih tinggi, kamu jadi tergantung kan sama aku, jadi aku semena-mena sama kamu. Enggak, kan dia yang memilih. Betul. Untuk lebih, kalau masak nasi kamu tergantung sama aku. Nah gitu. betul, untuk makan kamu tergantung sama aku, kamu nggak bisa masak gitu. Aku bisa cari uang tapi nggak bisa masak. Nah, jadi sebenarnya itu letak toleransi. Demikian pula dengan anak, kita juga harus paham misalnya, oh anak kita misalnya ada 3. Nah, 3 ini punya kemandirian yang tingkatannya atau pemilihan tingkat kemandirian berbeda-beda, ya kan? Misalnya satu lebih suka misalnya ngopenin rumah nih, kebersihan rumah. Nah, yang satu lebih suka justru bersosialisasi di luar. Nah, yang satu lebih suka misalnya berkaitan dengan hal-hal yang memperbaiki pekakas-pekakas dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya kan kalau disatukan bisa sangat baik, bisa karena saling lengkap. Betul karena sekali. Semua orang punya kelebihannya masing-masing, karena semua individu itu unik. Iya. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Nanti kita ketemu Dika lagi juga ya. Oke, keluarga Indonesia, sekian Kumpul Keluarga hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.